Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Kali ini, penghuni kontrakan angker akan membawakan cerita dari akun Twitter Restu Wiratmaja yang berjudul Astana Kala, Urban Legend, Caruban Nagari. Restu Wiratmaja adalah penulis cerita horor yang berasal dari Cirebon. Para tamu dapat membaca tweet horor tulisan Restu Wiratmaja di Twitternya. Link ada di deskripsi. Sebelum ke cerita, penghuni kontrakan angker akan sedikit menceritakan pengalaman selama meriset cerita Astana Kala. Saat membaca dan menulis ulang, penulis kami tak jarang merasakan mual-mual. Ia pikir ini hanyalah mual biasa. Namun setelah itu ia bermimpi seperti ada di suatu tempat yang diceritakan di Astana Kala. Setelah kejadian itu, penghuni kontrakan angker akhirnya berkonsultasi langsung ke Restu Wiratmaja. Yang intinya, ia mengatakan kalau cerita-cerita yang ia tulis memiliki energi tersendiri, termasuk Astana Kala. Jadi jangan lupa untuk berdoa sebelum membaca atau mendengarkan cerita-cerita horor. Nama tokoh serta lokasi dalam cerita ini akan disamarkan demi kepentingan privasi dan kenyamanan bersama. Silahkan para tamu sekalian, simak dan dengarkan alur cerita ini sampai selesai. Astana Kala. Di Kabupaten Cirebon, ada sebuah hutan belantaran yang disebut dengan Astana Kala. Astana Kala bukanlah hutan biasa, karena siapa saja yang berani menginjakan kakinya di Astana Kala, maka dia akan tertimpa oleh 5 ketetapan Astana Kala yang berupa Kehancuran, ketidaknyamanan, penyakit, pertengkaran, dan bahkan kematian. Kelima ketetapan ini bisa terjadi karena Astana Kala merupakan tempat bersemayamnya jin-jin kafir. Hal ini membuat tidak ada satu orang pun yang berani menginjakan kakinya di Astana Kala. Dengan seluruh kengerian serta ketetapannya, pada tahun 1970-an, ada seorang yang berhasil menaklukkan Astana Kala. Orang ini bernama Raharja Pangkusuma. Pak Raharja merupakan seorang keturunan bangsawan Solo yang memiliki tongkat berisi kodam sancakeling dan kelabang geni, serta ajian yang bernama Guncang Bumi. Ajian ini merupakan ajian tingkat tinggi yang membuat setiap Pak Raharja melangkahkan kakinya, maka seluruh makhluk yang ada di sekitarnya merasakan gempa kecil. Manusia yang ingin memiliki ajian ini harus menjalankan 3 tirakat, yaitu puasa mutih, memakan dedaunan, dan menjauhi nafsu angkara. Jika satu saja tirakat ini gagal, maka bukan kekuatan yang didapatkan, namun kehancuran. Berbekal kodam-kodam dan ajian miliknya, Raharja pergi menuju Astana Kala untuk mencari sosok jin penguasa Astana Kala yang disebut dengan Kala Gending. Kala Gending merupakan sosok jin berwujud kepala ular barongan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh air liur. Singkat cerita, Raharja berhasil menemukan Kala Gending di singgasananya dekat perairan. Raharja melangkahkan kakinya mendekati Kala Gending. Saat ia melangkah, bumi seketika berguncang. Hal ini membuat Kala Gending kaget dengan kekuatan Raharja. Saat Kala Gending sedang lengah, Raharja segera mendekatinya
dan memukul tongkat yang berisi godam-godamnya ke wajah Kalagending. Hal ini membuat Kalagending terlempar sangat jauh dari singgasananya. Bahkan dengan bantuan dari godam kelabang geni, wajah Kalagending terbakar. Hal ini membuat Pak Raharja berhasil menundukkan Kalagending sekaligus Astana Kala. Namun kekalahan Kalagending tidak membuat Raharja terlepas dari 5 ketetapan Astana Kala. Satu persatu ketetapan Astana Kala akhirnya menimpa. Sebelum masuk ke dalam cerita utama, kami akan menjelaskan mengenai Raharja Pangkusuman. Seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya, Raharja Pangkusuman merupakan putra keturunan bangsawan Solo yang memiliki tongkat berisi godam sanca keling dan kelabang geni, serta ajian guncang bumi. Raharja merupakan sosok ayah dari 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-lakinya bernama Dian, Hengkara, dan Taraka. Sedangkan anak perempuan masing-masing bernama Veda, Yukti, dan Yatna. Dari ke-6 anaknya, 2 anak laki-laki yang bernama Dian dan Taraka dari kecil dikaruniai kelebihan di bidang spiritual. Hal ini membuat mereka berdualah yang menjadikan harapan Pak Raharja dan menjadi penerus untuk menjaga kehidupan manusia-manusia di Astana Kala. Ya, menjaga kehidupan manusia-manusia di Astana Kala, karena setelah kemenangan Pak Raharja terhadap Kalagending tersebar, orang-orang mulai berani mendatangi Astana Kala bahkan tinggal di sana. Semakin lama manusia yang tinggal semakin banyak, sampai-sampai terbentuk sebuah desa yang bernama Tirtajaya. Warga Tirtajaya memiliki berbagai pantangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini agar penghuni-penghuni tak kasat mata di Astana Kala tidak murka. Karena walaupun Kalagending sudah kalah, bukan berarti dia sudah mati dan manusia bisa seenaknya hidup di Astana Kala. Larangan paling utama bagi siapa saja yang menempati Astana Kala adalah dilarang membangun tempat tinggal yang tepat berada di gerbang gaib Astana Kala. Karena gerbang gaib ini merupakan tempat berlalu lalangnya jin-jin dari atau ke Astana Kala. Namun dari kedua anak itu masing-masing memiliki kekurangan. Dian merupakan anak Pak Raharja yang sulit untuk diatur dan memiliki sifat pemberontak. Sifat ini sudah terlihat semenjak Dian kecil. Salah satu aturan kecil bagi warga Astana Kala adalah dilarang buang air kecil sembarangan. Jika ada orang yang berani melanggar aturan ini, maka akan terkena sesuatu di luar nalar. Namun Dian kecil tidak menghiraukan aturan itu. Dian mengencingi sebuah pohon karsem yang tepat ada di sebelah rumahnya. Benar saja, setelah Dian mengencingi pohon itu, seketika kemaluan Dian menjadi bengkak. Dian pun menangis dan memberitahu Pak Raharja. Pak Raharja segera mencari tahu penyebab hal itu bisa terjadi. Ternyata saat Dian kencing di pohon karsem itu, Dian tidak sengaja mengencingi sosok jin dan membuat sosok jin itu murka. Pak Raharja pun meminta maaf ke jin itu, dan setelah itu barulah kemaluan Dian kembali normal. Sedangkan Taraka, anak ketiga Pak Raharja, memiliki fisik lemah. Tapi walaupun begitu, semakin bertambahnya usia, kemampuan spiritual Taraka makin berkembang dan pola pikirnya melampaui manusia normal. Pernah suatu saat Taraka kecil sedang memancing di sebuah perairan yang ternyata itu merupakan perairan bekas tempat pertempuran antara Pak Raharja dan Kalagending. Tiba-tiba air itu meluap dan hampir menghanyutkan Taraka. Saat air meluap, sosok Kalagending keluar dari perairan. Awalnya Taraka sangat ketakutan, namun untung dia ingat jika Kalagending tidak bisa menyakiti atau mengusik keturunan Pak Raharja, kecuali keturunan yang sudah berubah menjadi kewan. Benar saja kata Kalagending. Melihat Taraka yang merupakan keturunan Pak Raharja, air mulai kembali tenang dan Kalagending hanya kembali masuk ke perairan itu. Hal ini membuktikan bahwa Taraka dapat tenang menghadapi hal-hal genting dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dengan masing-masing kekurangan mereka,
Pak Raharja akhirnya memutuskan untuk memberikan tes kepada mereka berdua sebelum menentukan siapa yang akan meneruskan tugasnya untuk menjaga manusia di Astana Kala. Pak Raharja menyuruh mereka untuk menjalankan 3 tirakat yang pernah Pak Raharja lakukan, yaitu puasa mutih, memakan dedaunan, dan menjauhi nafsu angkara. Singkat cerita, Taraka berhasil melakukan 3 tirakat tersebut. Karena sudah berhasil melewati ujian itu, Taraka diberikan kodam berupa jin harimau turunan dari kerajaan kuno. Setelah itu Taraka diajarkan beberapa ajian untuk pertahanan diri dan diajarkan cara membedakan antara manusia biasa dan kewan di Astana Kala. Hal ini dilakukan agar terhindar dari tipu muslihat para kewan. Berbeda dengan Taraka, Dian gagal dalam menjalani 3 tirakat tersebut. Kegagalan ini bukanlah tanpa sebab, karena saat Dian menjalankan tirakat tersebut, dirinya mendapat gangguan dan hasutan dari jin-jin kafir dan para warga yang disebut dengan kewan. Hal ini membuat Dian mulai keluar dari jalur agama dan alam. Kalian ingat apa yang terjadi jika seorang gagal dalam menjalani ketiga tirakat ini? Dia akan hancur. Nah, dimulai dari kehancuran Dian inilah 5 ketetapan Astana Kala, yaitu kehancuran, ketidaknyamanan, penyakit, pertengkaran, dan kematian mulai mengusik keluarga Pak Raharja. Setiap hari rumah Pak Raharja selalu ramai karena pertengkaran perihal Dian. Pak Raharja yakin Dian perlahan mulai berubah jadi kewan. Keyakinan Pak Raharja tentang Dian mulai berubah menjadi kewan dibuktikan dengan sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Suatu hari, Dian, Hengkara, dan teman-temannya pergi mandi di perairan tempat Kala Gending berada. Taraka memperingatkan mereka. Mas Dian, Mas Kara, ojo jebur. Kala Gending harap muncul. Tirtone muncak, ucap Taraka. Dian, Hengkara, dan teman-temannya tidak mempercayai itu. Benar saja, sesaat setelah Taraka berucap seperti itu, air mulai meluap. Kala Gending muncul menghanyutkan Dian dan Hengkara. Teman-teman Dian dan Hengkara berhasil selamat. Hengkara seperti diselamatkan oleh Dian dengan cara tubuhnya ditarik Dian ke sebuah batang pohon yang ada di pinggir perairan. Hengkara tersangkut dan berpegangan di pohon tersebut. Namun, Dian tidak bisa menjangkau pohon itu dan hanyut terbawa luapan air. Taraka yang melihat kejadian itu sadar bahwa dirinya masih belum sanggup untuk membantu kakaknya. Taraka segera berlari melaporkan kejadian itu kepada Pak Raharja. Pak Raharja yang tahu Dian dalam bahaya segera turun tangan. Pak Raharja melemparkan tongkat sancak keling dari rumahnya. Hengkara dan teman-temannya mengira bahwa Dian telah mati terbawa luapan air. Warga mulai berdatangan untuk mencari mayat Dian. Namun, kejadian aneh disaksikan oleh warga. Warga melihat Dian yang pingsan tanpa luka apapun sedang memegang tongkat sancak keling Pak Raharja. Warga segera menarik tubuh Dian. Pak Raharja sampai di tempat kejadian. Dian berhasil diselamatkan oleh Pak Raharja. Kala Gending murka akan kejadian itu. Sekali lagi saya peringatkan, jika air sudah hangat, jangan pergi ke sungai itu. Kala Gending akan muncul dan mencari mangsa, teriak Pak Raharja. Warga yang melihat kejadian itu segera menuruti ucapan Pak Raharja. Kejadian itu merupakan pembelajaran terbaik bagi warga agar tidak macam-macam dengan jin-jin yang menduduki Astana Kala. Namun setelah kejadian itu, Dian tak juga sadarkan diri. Keadaan Dian semakin hari semakin parah. Dian makin sering membuat ulah dan membantah. Hal ini disebabkan tubuh dan pikiran Dian mulai dikuasai jin kafir Astana Kala dan kewan Astana Kala. Semua bercampur menjadi satu. Pertengkaran yang disebabkan oleh Dian pun makin menjadi-jadi. Hal ini menyebabkan Taraka mulai tidak tahan terhadap kelakuan Dian. Akhirnya pada suatu hari, Taraka melontarkan sebuah ajian yang baru dipelajari untuk menyerang jin-jin yang ada di dalam tubuh Dian. Ajian ini bertugas untuk menjaga dan mencegah jin kafir Astana Kala serta kewan yang semakin menguasai tubuh dan pikiran Dian.
Ajian ini bisa dikatakan cukup berhasil karena setelahnya Dian menjadi pendiam. Keadaan desa Tirtajaya cukup tenang beberapa minggu setelah kejadian hanyutnya Dian. Namun tiba-tiba ada seorang anak yang memiliki sifat kewan melanggar ucapan Pak Raharja. Anak itu segera hanyut ditelan luapan air. Ayahnya yang juga memiliki sifat kewan berusaha menolong anak itu. Namun dirinya ikut terbawa hanyut. Warga yang melihat kejadian itu panik. Mereka segera meminta tolong kepada Pak Raharja. Mengapa dari kalian masih saja ada yang melanggar? Tanya Pak Raharja. Warga hanya terdiam. Atas permintaan warga, akhirnya Pak Raharja turun tangan. Pak Raharja mengelilingi perairan itu selama 7 hari 7 malam. Semua orang sudah mengatakan bahwa ayah dan anak itu telah mati di mangsa kala gending. Karena secara logika, siapa yang bisa bertahan selama 7 hari 7 malam dalam keadaan tenggelam? Namun saat hari ke-7 tiba-tiba ayah dan anak itu mengapung di perairan dengan keadaan masih bernyawa. Ayah dan anak itu berhasil diselamatkan oleh Pak Raharja. Kala gending kembali gagal untuk memangsa para kewan karena Pak Raharja masih hidup dan selalu mengganggu dirinya. Hal ini makin membuat Kala Gending murka. Bayangkan apa yang akan dilakukan oleh Kala Gending ketika Pak Raharja meninggal. Keluarga kewan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu kewan? Yang dimaksud dengan kewan di Astana Kala merupakan seseorang yang mempunyai akhlak yang sangat buruk. Jika bangsa jin dan orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang spiritual ini melihat kewan, mereka melihat sesosok manusia berkepala hewan. Ada berbagai macam jenis kewan. Jenis kewan ini dapat dibedakan dari bentuk kepala mereka. Ada yang berbentuk babi yang menandakan orang ini sangat rakus. Ada yang berkepala kuda yang menandakan orang ini tidak sabaran, egois dan keras kepala. Serta ada yang berkepala kambing yang menandakan orang ini sangat pelit, sombong, dan suka melawan aturan. Kewan ini suka sekali menghasut manusia, membuat resah, ketakutan, dan ragu dalam menjalani hidup dengan segala cara. Jika manusia biasa melihat kewan, mereka tidak akan sadar. Karena dari penglihatan manusia biasa, kewan ini merupakan orang-orang yang sangat baik. Mereka sering melaksanakan ibadah, tapi jika kewan ini bersosialisasi dengan warga lain, maka mereka akan membuat fitnah, iri hati, dan mengadu domba antara satu warga dengan warga lainnya. Di Astana Kala atau Kampung Tirtajaya sendiri, terdapat sebuah keluarga yang semua anggota keluarganya adalah kewan. Keluarga kewan ini bermukim tepat di gerbang Astana Kala. Jelas-jelas ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar. Keluarga kewan ini pertama kali diketahui oleh Taraka setelah Taraka mempelajari cara membedakan manusia biasa dengan kewan. Kejadian ini saat Taraka melaksanakan sholat Jumat. Saat sampai di masjid desa, Taraka melihat beberapa orang berkepala hewan. Tetapi saat itu Taraka hanya diam saja melihat kejadian itu. Setelah Taraka selesai melaksanakan sholat dan kembali ke rumahnya, Taraka menceritakan hal yang ia alami. Pak Raharja hanya menjawab dengan tenang. Kamu sudah tahu banyak mengenai Astana Kala, nak. Selebihnya, kamu harus membangun atap dan tiangmu agar pondasimu itu kuat. Atap yang dimaksud di sini merupakan rukun iman. Tiangnya adalah ihsan. Pondasi adalah rukun Islam. Ketiga hal ini akan membangun rumah yang disebut karakter diri seseorang. Keluarga kewan ini terdiri dari Pak Krismojo, Ibu Sirna, dan satu anaknya yang bernama Sampan. Keluarga ini memiliki niat jahat terhadap keluarga Pak Raharja. Mereka ingin menghancurkan keluarga Pak Raharja dan mengembalikan Astana Kala kepada jin-jin kafir. Setiap malam Jumat, keluarga kewan ini melaksanakan ritual. Mereka akan mematikan lampu rumah. Lalu di tengah kegelapan mereka menyambut jin-jin kafir Astana Kala yang transit ke Astana Kala melewati gerbang di dalam rumah mereka. Di sana mereka akan mengadakan sebuah jamuan untuk jin-jin kafir dan membuat sebuah rencana untuk menghancurkan keluarga Pak Raharja. Pak Raharja memiliki firasat tentang ini. Oleh karena itu,
Pak Raharja selalu mengingatkan kepada anak-anaknya. Nah, jangan kalian melewati rumah Pak Krismojo pada malam Jumat. Para jin Astana Kala akan berkumpul di rumah mereka, ucap Pak Raharja pada anak-anaknya. Namun suatu hari Dian tidak mengindahkan ucapan Pak Raharja. Hal ini mungkin terjadi karena ajian yang dilontarkan Taraka mulai melemah dan tubuh Dian mulai kembali dirasuki jin-jin kafir. Tepat malam Jumat, Dian seperti mendengar bisikan gaib yang mengiringi dirinya untuk ke rumah Pak Krismojo. Dian berhasil dihasut. Dian pergi ke rumah Pak Krismojo. Terlihat rumah yang sangat gelap. Dian lalu mendekat ke rumah tersebut dan mengintip. Dian kaget dan tak percaya bahwa di dalam rumah itu berkumpul jin-jin kafir. Di mata Dian, jin-jin kafir itu terlihat seperti manusia dengan tubuh setengah hewan. Tiba-tiba Dian ditarik oleh Pak Krismojo. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam rumah. Dian berontak, namun tubuhnya seperti tidak memiliki kekuatan untuk melawan Pak Krismojo. Dalam aturan kami, yang melihat harus ikut. Bukankah kamu juga kewan, Dian? Aku ini menungso, Pak. Ojo dipadakne maring lelembut kae. Dian dibawa ke sebuah ruangan yang penuh dengan minuman beralkohol, obat-obatan, dan sebuah botol yang diselimuti oleh kain berwarna hitam. Di ruangan itu terdapat Bu Sirna, Sampan, dan beberapa jin kafir. Anak ini bukankah keturunan Pak Raharja? Tanya Bu Sirna. Tenang, dia akan menjadi anggota kita dan menyambut para demit yang akan menguasai kembali Astana Kala. Bagaimana caranya? Hancurkan orang dalam dahulu bila ingin merusak tatanan keluarganya. Dia akan menjadi umpan terbaik ketika keluarganya diambang kehancuran. Dian lalu dicekoki minuman beralkohol dan obat-obatan. Dian ingin berontak, tapi tenaganya seperti tidak ada. Pak, ucul ke? Teriak Dian. Sedikit saja teguklah air surga ini. Kau akan merasakan nikmatnya dunia yang tak tertandingi akan fata morgana kemunafikan manusia seperti ayahmu, ucap Pak Krismojo. Dian tetap memberontak. Sampan mencekik lehernya dan membisiki telinga Dian. Jika masih melawan, rahangmu akan kutekan dengan kuat. Kewan sepertimu tidak berguna lagi, Dian, ucap Sampan. Dian akhirnya meminum minuman alkohol itu dan obat-obatan tersebut. Pikirannya seketika terbang melayang. Dia sudah tidak ingat lagi siapa dirinya dan ayahnya. Pikiran Dian hanya dipenuhi oleh sebuah kalimat. Kamu adalah kewan, pelayan Astana Kala. Dian merasa tubuhnya dipenuhi oleh rasa iri, dengki, emosi, perasaan marah, haus akan pujian, ingin diakui, sifat merajai, dan tidak mau mengalah. Perasaan-perasaan itu bercampur menjadi satu di otak Dian. Dian semakin murka. Tiba-tiba pikirannya menampilkan sebuah ingatan bagaimana Pak Raharja lebih menyayangi anak-anak lainnya, serta bagaimana Taraka selalu dianggap istimewa oleh Pak Raharja. Hal ini membuat Dian murka ke Pak Raharja. Saat dirinya sudah mencapai puncak kemarahan, tiba-tiba yen sampean ngelak, getih iki bakal nyegerake ngelak nganti suwe. Ora ana menungso sing ora yakin karo keunggulane iblis, ucap Sampan. Jebok ke gelase, ucap Dian. Pak Krismojo, Bu Sirna, Sampan, dan bangsa jin tertawa melihat Dian yang sangat mudah untuk dihasut. Sampan lalu memberikan segelas air yang berisi darah. Benar kan? Minuman ini sangat lezat.
Surgaku sudah kupeluk. teriak Dian. Semua kewan dan jin-jin kafir menyambut gembira kedatangan anggota baru kewan yang berasal dari keturunan Pak Raharja. Upacara penyambutan jin-jin kafir akhirnya selesai. Dian pun kembali pulang. Saat sampai di rumah, Dian segera dihampiri oleh Taraka. Mas Dian, habis kemana malam tadi? Tanya Taraka. Apa urusanmu menanyakan hal itu, bocah? Ketika tubuhnya berbalik, Taraka terkejut melihat kepala kakaknya yang berubah seperti kepala kuda. Kalian masih ingat kan jenis-jenis kewan yang dibedakan dengan bentuk kepala mereka? Kepala kuda ini menandakan bahwa Dian merupakan kewan yang memiliki sifat egois, keras kepala, dan sulit untuk diatur. Kewan. Mas habis dari mana saja? Taraka menarik baju Dian. Lepaskan, bodoh. Apa yang kau lakukan? Teriak Dian. Pak Raharja yang mendengar teriakan Dian langsung menuju ke kamar Dian. Kamu habis dari mana semalam, Dian? Bukan urusanmu. Dua tamparan sekaligus mengenai pipi Dian. Pipi Dian merah dan lebam. Pak, apa yang Bapak... Dian! Semalam, apa yang kau lakukan? Mengapa kamu bergaul dengan keluarga kewan? Tanya Pak Raharja. Taraka berlari menuju kamarnya. Dia menutup telinga dengan bantal. Hah? Inikah Pak Raharja yang dibicarakan warga yang berwibawa? Apa urusanmu menampar pipiku? Bodoh! Teriak Dian. Kau sudah keterlaluan. Siapa yang mengajarimu melawan seperti ini? Bukan urusanmu. Pergi kau dari rumah ini. Jangan pernah kau sentuh tanah ini, kewan. Teriak Pak Raharja. Dian langsung mengambil seluruh baju-bajunya. Dia sangat kesal dengan tingkah orang tuanya. Taraka hanya bisa menangis. Taraka bertanya-tanya, mengapa keluargaku menjadi salah satu kewan yang dibencinya. Dari sini, keluarga Pak Raharja mulai hancur. Akhirnya, 2 dari 5 ketetapan Astana Kala yang berupa kehancuran, ketidaknyamanan, penyakit, pertengkaran, dan kematian berhasil menimpa keluarga Pak Raharja. Lalu bagaimana ketetapan-ketetapan selanjutnya yang akan menimpa keluarga Pak Raharja? Wirangon. Setelah keluarga Pak Raharja mengalami kehancuran dengan kepergian Dian, kejanggalan-kejanggalan lain mulai menimpa keluarga Pak Raharja. Salah satunya kemunculan ular Wirangon. Ular Wirangon diyakini merupakan cerminan dari sebuah kedatangan orang-orang yang memiliki kelicikan yang disebut dengan Wirangon. Wirangon ini sangatlah pintar, bahkan para kewan pun jika bertemu mereka, maka para kewan ini akan masuk ke dalam perangkap kelompok Wirangon ini. Kemunculan ular Wirangon terjadi ketika Yukti berada di kamar sendirian. Yukti mendengar suara desisan ular. Awalnya Yukti tidak memperdulikan suara itu. Namun tiba-tiba sekitar 20 ular Wirangon jatuh tepat di kepala Yukti. Yukti sontak kaget. Dia berlari sambil menjerit meminta pertolongan kepada Taraka dan Hengkara. Mas, ana ular Wirangon, ucap Yukti. Taraka dan Hengkara segera mengambil segala alat yang ada lalu pergi berlari ke kamar Yukti. Sesampainya Taraka dan Hengkara di kamar Yukti, ular-ular itu berdesis kencang. Mereka seakan siap menyerang Taraka dan Hengkara. Mas, ularnya banyak sekali, ucap Taraka. Panggil warga. Taraka segera memanggil warga dan meminta bantuan untuk mengusir ular Wirangon itu dari rumahnya. Sekitar 10 warga datang untuk membantu mengusir ular-ular itu. Mereka membuat lubang sedalam paha orang dewasa dan memasukkan ular-ular itu ke dalam lubang tersebut. Setelah semua ular-ular masuk ke dalam lubang, Hengkara segera mengambil garam dapur untuk ditaburkan tepat di tubuh ular itu. Mas, jangan dibunuh, ucap Taraka. Hengkara tidak meladeni perkataan adiknya.
Seketika taburan garam itu membuat tubuh ular Wirangon menjadi lemas, dan dengan cepat ular-ular itu terbunuh. Melihat ular-ular itu terbunuh, Engkara tidak merasa puas. Engkara segera berlari, mengambil minyak tanah dan membakar ular-ular itu agar ular-ular itu tidak bisa kembali lagi. "Tidak bakal mereka balik lagi," ucap Engkara. Warga yang menyaksikan kejanggalan itu percaya ini merupakan peringatan bahwa Astana Kala sedang tidak baik-baik saja. Dan kejadian ini awal dari kedatangan petaka di hari-hari berikutnya. Beberapa jam kemudian Pak Raharja kembali. Pak Raharja mencium bau daging terbakar. "Abu daging ulo," ucap Pak Raharja. Iya Pak, Mas Engkara tadi ngebakar ulo. Taraka lalu bercerita tentang kejadian yang baru saja menimpa Yukti. Mendengarkan itu, Pak Raharja lalu mendekati lubang bekas pembakaran ular itu. Pak Raharja cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Wirangon." Iya Pak. Mengetahui itu, Pak Raharja segera mengecek tubuh Yukti. Ketika mengecek tubuh Yukti, Pak Raharja terkejut. Ada satu gigitan ular yang sudah membengkak di punggung Yukti. "Ulo iki udu ulo sembarangan nang," ucap Pak Raharja. Setelah menyaksikan bekas gigitan di tubuh Yukti dan mendengar ucapan Pak Raharja, Taraka segera mengecek tubuhnya. Untung tidak ada gigitan ular di tubuhnya. "Wirangon kuwi pertanda ana wong sing licik, kedah ngati-ati." Pak Raharja lalu mengambil daun sirih yang ada di depan rumah mereka. Dia mengerus daun itu lalu menempelkan gerusan daun sirih tersebut di bekas gigitan ular yang ada di punggung Yukti. Perlahan, bekas gigitan itu mulai kempes. Pak Raharja percaya kejadian ini merupakan pertanda bahwa keluarganya sedang diserang. Pak Raharja lalu menyuruh seluruh keluarganya untuk selalu waspada dan berhati-hati. "Jika ada 3 pendatang yang kau temui, jangan pernah menatap matanya, karena mereka adalah bagian dari kerajaan Wirangon yang menjelma sebagai manusia untuk melaksanakan lelayu. Jangan kau tatap matanya," ucap Pak Raharja. Pak, lelayu itu apa? Tanya Taraka. Sesuai dengan jumlah ular yang bergerombol menyerang Yukti, mereka datang tepat jam 8 malam. Mereka akan menyusuri desa dan menawarkan sesuatu. Bagi yang menerimanya, dia akan mendapatkan lelayu. Taraka kebingungan dengan ucapan Pak Raharja. Namun tanpa bertanya kembali, Taraka hanya menuruti ucapan Pak Raharja. Benar saja, tepat jam 8 malam ada 3 orang berjubah putih menawarkan sebuah minyak aneh yang disarungkan kain hitam. Minyak itu dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Di antara yang menerima adalah Pak Krismojo. Setelah memberikan minyak kepada Pak Krismojo, 3 orang itu lalu mendatangi rumah Pak Raharja. Pak Raharja membuka pintu rumah. Di belakang Pak Raharja terlihat Taraka, Engkara, Yukti, dan istri Pak Raharja. Lalu 3 orang berjubah itu menyodorkan minyak kepada Pak Raharja. "Nyun sewu Pak, kita menolak," ucap Pak Raharja sambil menunduk. Hal ini dikarenakan mereka tidak boleh memandang wajah atau menatap mata dari ketiga pria berjubah itu. Namun tiba-tiba Yukti pingsan. Melihat Yukti pingsan, Pak Raharja panik karena ini berarti Yukti telah menatap mata orang berjubah itu. Bahkan bisa jadi Yukti telah mendapatkan lelayu, yang berarti dia dapat meninggal dunia. Semua anggota keluarga panik. Pak, mereka itu datang untuk apa? Tanya Taraka. Mereka datang berdasarkan energi yang berada di desa ini. Desa ini banyak sekali kelicikan. Bisa jadi mereka datang karena alam yang memanggil, ucap Pak Raharja. Jadi ular Wirangon itu merupakan panggilan alam? Pak Raharja mengangguk. Wong sing licik bakal ngalami rasa nyeri persis carane dheweke ngrusak wong kang ngubengi. Tiba-tiba Yukti berteriak histeris. Lelayune wis mulai. Jadi sebenarnya apa itu lelayu?
Dan apa yang akan terjadi kepada Yukti setelah menerima Lelayu? Saksikan kelanjutan cerita di part-part selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Jika para tamu sekalian memiliki cerita horor atau misteri yang ingin disampaikan, silahkan DM akun sosial media kami yang ada di deskripsi. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Berbeda